Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang baru saja bergabung di pelajaran sejarah Indonesia ini. Untuk pertemuan ini, saya akan menjelaskan atau mengulas kembali tentang pengaruh dan kebudayaan Islam di Indonesia. Mungkin ini akan saya bahas secara cepat saja karena materi ini sudah kita bahas, dan hari ini atau pertemuan ini kita perdalam lagi untuk mempersiapkan tugas di hari ini. Nah, untuk yang pertama, proses masuk dan berkembangnya agama Islam dan kebudayaan Islam di Indonesia. Pada akhir abad ke-13, pengaruh Islam dari Timur Tengah berkembang pesat di Nusantara atau di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam pun mulai berdiri di daerah Sumatera serta menyebar ke Jawa dan Semenanjung Malaya lewat penaklukan dan penyebaran sistematis oleh sekelompok ulama yang dikenal dengan Wali Songo. Selanjutnya, di sini agama Islam pertama kali lahir di Mekah atau di Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ini merupakan alur proses agama Islam lahir di Mekah, lalu mulai berkembang, dan segala macam bisa kalian baca nanti, silahkan di pause sendiri. Nah, untuk selanjutnya di sini ada 3 teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, lalu yang ketiga adalah teori Persia. Nah, di sini ada 6 saluran penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dakwah, maupun saluran kesenian. Mungkin kalau ada yang kurang atau tambah, silahkan bisa dipelajari. Lalu selanjutnya terkait tentang kehidupan politik pada masa perkembangan Islam. Karena sebelumnya Nusantara diduduki oleh kerajaan Hindu, maka ada nama-nama raja yang dipanggil, yaitu Raja A, Raja B, Raja C, ataupun Raja D. Tetapi ketika Islam masuk, konsep Dewa Raja tersebut akhirnya dirubah menjadi panggilannya, yaitu Sultan. Lalu yang selanjutnya, saat meninggal, sang Sultan tidak didarmakan di dalam candi, tetapi dimakamkan secara Islam. Nah, yang didarmakan di dalam candi itu adalah raja-raja ketika masa Hindu-Buddha. Lalu selanjutnya adalah kehidupan sosial pada masa perkembangan Islam. Yang pertama, tidak dikenal lagi dengan sistem kasta atau pelapisan sosial, karena sistem ini atau kasta itu berkembang di Nusantara ketika adanya kerajaan Hindu-Buddha. Tetapi ketika Islam masuk, sistem kasta ini langsung dihapuskan atau persamaan pelapisan sosial. Lalu yang kedua, dari segi bahasa, banyak kosakata Arab dipakai atau diserap ke dalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia. Selain itu, terjadi modifikasi antara huruf Pallawa ke dalam huruf Arab yang dikenal dengan huruf Jawi atau Jawa. Selanjutnya, yang ketiga, melalui pesantren, agama dan kebudayaan Islam dikembangkan dan beradaptasi dengan kebudayaan lokal yang berkembang di sekitarnya. Lalu yang keempat, dalam hal busana ada pakaian tertentu yang menentukan identitas Islam, yaitu sarung, baju koko,
kopiah atau peci, kerudung, jilbab, dan sebagainya. Lalu yang kelima, dalam hal seni bangunan seperti dibangun yang namanya makam, masjid, ataupun keraton. Jadi keraton itu identik dengan kerajaan Islam. Nah, di Cirebon kan ada salah satu ataupun beberapa keraton yang mungkin di situ coraknya adalah agama Islam. Selanjutnya yaitu adalah kehidupan seni sastra pada masa perkembangan Islam. Nah, pengaruh Persia dan Arab sangatlah kuat. Pengaruh Arab dalam bentuk syair yang terdiri dari 4 baris dalam setiap baitnya. Lalu, sedangkan pengaruh Persia dalam bentuk hikayat dan babat. Selanjutnya, dalam bidang seni rupa, para seniman ini ada kalanya membuat ukiran binatang atau makhluk hidup lainnya yang bentuknya sudah disamarkan menjadi sebuah teknik yang disebut stilisasi. Nah, selanjutnya teknik ini digunakan karena ajaran Islam itu melarang yang namanya melukis makhluk bernyawa. Maka dari itu, teknik ini dilakukan untuk menyamarkan atau sedikit memvariasikan agar tidak terlihat makhluk yang bernyawa itu. Nah, di sini misalnya wayang menjadi tidak lagi wujud manusia, tetapi disamarkan menjadi wayang yang wujudnya sangat indah, yang mungkin dibubuhi atau ditambahkan dengan seni-seni yang lain. Lalu di sini ada kehidupan seni tari dan musik pada masa perkembangan Islam. Nah, di dalam bidang ini pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian, yaitu debus, seudati, dan zapin. Selanjutnya, yaitu kehidupan sistem kalender pada masa perkembangan Islam. Pada masa Hindu-Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan dengan sistem Hijriyah. Nah, di sini perhitungan 1 tahun Islam adalah 12 kali siklus bulan yang berjumlah 354 hari, 8 jam, 48 menit, dan 36 detik. Itulah sebabnya kalender Islam lebih pendek 11 hari daripada kalender Masehi. Nah, ini materi yang singkat dari saya. Untuk selanjutnya, kalian silahkan membaca tugas yang ada di video akhir ini. Mohon diperhatikan tugasnya. Nah, yang pertama yaitu apakah pengaruh ini, maksudnya pengaruh ini adalah pengaruh dari kebudayaan dan agama Islam saat ini sampai sekarang dapat kita rasakan keberadaannya dan jelaskan alasanmu. Lalu yang kedua, di kota Cirebon atau kota Cirebon ini sangatlah identik dengan perkembangan kebudayaan Islam di Nusantara. Bukti-bukti apa saja yang dapat kita temukan di kota ini terkait perkembangan kebudayaan Islam di Nusantara? Jelaskan pendapatmu. Nah, ini silahkan kalian kerjakan di Word atau di Note. Nanti silahkan hasil pekerjaan kalian di-upload di Edmodo. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih.